tomat dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, kaya sulfur dan zinc. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, penggunaan pupuk jadi efisien. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi terbaik, kondisi yang oke, dan tentunya juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar ya. Seperti yang sudah Arin informasikan sebelumnya, di pagi hari ini kita punya sesuatu yang spesial karena pagi hari ini kembali kita akan mengadakan talk show mengenai rembuk tani bersama Pupuk Indonesia. Dan pagi hari ini telah hadir di studio Kang Irfan Firmansyah sebagai agronomis MUT Jabar 2. Ya, selamat pagi Kang Irfan. Iya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tadi nggak terhambat ya menuju ke sini? Aman. Jadi Cimahi berarti aman ya? Iya. Nggak macet. Oke, kemudian juga telah hadir Kang Ius Rustiana sebagai AE Bandung. Selamat pagi Kang Ius. Pagi Teh. Iya, gimana Kang? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, segar ya kelihatannya. Segar. Kebetulan saya dari Lembang jadi ke sini iya. cukup dekat gitu. Oh iya, tinggal ngagorolong ya. Tinggal gorolong gitu. Iya. Kemudian juga telah hadir Kang Fadli Utama sebagai AAE Kabupaten Bandung Barat, tetangganya Cimahi nih. Selamat pagi Kang Fadli. Selamat pagi. Iya. Terin. Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya ya. Dan di Kabupaten Bandung Barat meskipun tetangganya Kota Cimahi, tapi sepertinya kebijakan kemudian juga apalagi berkaitan dengan pupuk kayaknya bersatu ya dengan Cimahi atau terpisah. Kebetulan kalau Bandung Barat satu rayon dengan Cimahi. Satu rayon, iya. Kalau Bandung Induk dengan Kota Bandung. Oh gitu ya. Ya jadi Bandung Raya gitu ya, yang Bandung Induk dengan Kota Bandung. Betul. Kabupaten Bandung Barat dengan Cimahi ya. Betul. Oke. Nah, pagi hari ini Arin ingin informasikan juga untuk Anda good listeners. Nah, pendengar kita disebutnya good listeners ya. Oke, untuk Anda good listeners yang punya pertanyaan-pertanyaan nih dari beberapa hari sebelumnya ya, kita sudah pajang foto ketiga akang-akang ini di media sosial kita. Dan untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar pupuk gitu ya, kemudian kebijakan-kebijakannya dan sebagainya, Anda boleh sampaikan melalui 085161280929. Oke, dan mungkin untuk warga Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Bandung Raya dan sekitarnya, atau warga manapun yang ingin mendengarkan perbincangan kita, boleh didengarkan di www.929mixradio.com ya, selain juga melalui gelombang 92,9 FM. Jadi teman-teman kita orang Cimahi yang sekarang mungkin lagi merantau ke Papua boleh juga mengajukan pertanyaannya karena bisa didengarkan di www.929mixradio.com. Dan untuk penanya yang beruntung, katanya ini akang-akang, ketiga akang narasumber ini akan memberikan hadiah gitu ya untuk penanya yang terpilih ya. Betul. Nah, kita langsung saja ngobrol ya tentang pupuk, kemudian juga kebijakan mengenai ketersediaan dan juga penyaluran pupuk di Indonesia ya. Nah, ini sepertinya kalau kita lihat salah satu program pemerintah ini baik yang lama maupun yang baru aja berganti ya, ini mengenai ketahanan pangan. Betul. Ya, dan ketahanan pangan di Indonesia ini
sangat erat kaitannya dengan ketersediaan pupuk bagi petani ya. Salah satu. Nah, salah satunya ya. Ini selain distribusi dan lain-lain juga. Nah, ini kalau kita lihat gebrakan nih dari PT Pupuk Indonesia. Ini punya karena sekarang era digital ya. Betul. Jadi sekarang punya digitalisasi sistem pendataan, kemudian juga untuk kelanjutannya untuk penyaluran pupuk ini ya, yang namanya sistem iPuber. Jadi bukan puber beneran ya? Bukan Bu. iPubers itu ya. Di masa 40 tahun itu. Iya. Sekarang udah lewat. Iya, setelah itu lagi matang-matangnya. Iya, lagi matang-matangnya. Iya. Nah, yang namanya iPubers ini apa sih sebetulnya, dan kenapa perlu dibuat yang namanya aplikasi atau sistem iPubers ini? Bagi para petani mungkin atau para distributor, boleh dijelaskan Kang, silahkan. Baik, sedikit menjelaskan ya Teh Airin. Dari sisi namanya itu kan kepanjangan dari integrasi pupuk bersubsidi. Nah, aplikasi ini memang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Iya. Nah, data awalnya itu dia dari RDKK. Iya. Kemudian di-upgrade ke sistem kami iPuber. Nah, sistem ini dikembangkan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia. Nah, ini tujuan utamanya ini sebenarnya untuk memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi. Iya. Nah, kelebihan dari iPuber ini yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik. Iya. Yang kedua, memastikan ketepatan sasaran dalam penebusan pupuk. Kemudian memperbaiki pelaporan, penagihan, dan penelusuran bertransaksi. Iya. Kemudian yang keempat, memudahkan petani menerima pupuk bersubsidi di daerah masing-masing. Dan yang kelima itu memudahkan petani untuk mengecek informasi terkait pupuk, seperti alokasi, informasi penebusan, di mana melalui aplikasi ini dapat dilihat siapa yang menebus alokasinya, apa petani sendiri atau orang lain yang menebusnya. Itu barangkali yang jadi tujuannya ya dibuatnya sistem. Ya, betul. Tadi integrasi pupuk bersubsidi ya. Betul. Pubers ini jadi nggak sembarang pubers ya. Ya, ternyata. Nah, salah satu yang dijadikan penekanan sepertinya tadi dijelaskan oleh Kang Ius ya, bahwa ini inginnya pengalokasian pupuk bersubsidi ini tepat sasaran. Betul. Jadi siapa yang menebus gitu ya, siapa yang menebus, kemudian juga apakah sudah tepat jatuh di tangan yang tepat gitu ya. Nah, ini kalau sepertinya alokasi untuk pupuk bersubsidi di Indonesia ini terdapat penambahan ya, ada penambahan. Betul. Dari waktu ke waktu. Iya. Di awal tahun kita mendapat alokasi sebanyak 4,7 juta ton. Iya. Nah, di bulan April pemerintah menambahkan alokasi tersebut menjadi 9,55 juta ton, Bu. Iya. Nah, hampir ini 2 kali lipat ya. Iya, hampir 2 kali lipat. Nah, ini memungkinkan banyak petani dapat mengakses pupuk lebih banyak sesuai kebutuhan mereka, Bu. Nah, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ya, tentunya ya. Nah, dengan sistem iPuber ini memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi hanya dengan menunjukkan KTP. Oh, gampang. Gampang, jadi ya, cuman dipermudah. Memang petani yang terdaftar, Bu. Iya. Oh, Bu lagi, teh lagi ya. Sama aja. Sama aja, Bu. Iya. Hal ini dapat meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi yang sesuai dengan 6T. Apa aja? Itu ada tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, tepat harga, tepat jumlah, dan juga tepat jenis. Iya. Sehingga tadi produktivitas pertanian semakin meningkat. Bisa lebih meningkat ya. Ini penambahan alokasi pupuk ini tentunya berkaitan juga dengan usaha untuk membuat sistem digitalisasi ini. Betul. Biar yang 6T tadi nggak hafal sih Arin sebetulnya. Tapi tadi yang ketangkep sedikit kayaknya harganya harus tepat, jumlahnya, dan ini pemberian pupuk
biasa untuk orang-orang pertanian itu juga pasti alokasinya harus tepat ya, jumlah, Betul. kemudian juga jenis mungkin ya. Betul. Iya. Nah ini kalau setelah pupuk bersubsidi ini diatur sedemikian rupa mekanisme penyalurannya, Betul. ini gimana sih bisa kita bisa mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini dengan tepat, itu gimana mekanisme pengawasannya? Dari kami secara internal, data-data yang ada di IPU ini dapat kita akses. Iya, iya. Kami ada aplikasi untuk kunjungan namanya Markisa. Ya. Oh, apa tuh? Markisa. Banyak singkatannya ya. Iya, banyak Ini Markisa. khas Sunda loh. Kalau Sunda kan cilok, cireng, Iya, semua. betul. Ini juga. Nah, Markisa apa tuh? Markisa itu aplikasi untuk kami kunjungan ke wilayah, baik ke kios, Iya, distributor atau dinas. Di Iya. situ juga ada transaksi yang bisa kita lihat. Oh, iya. Di situ kita bisa melihat dokumen transaksi kios. oh ya. Itu Si kios nota-nota. penyalur. Iya. Kita bisa lihat di situ ketika ada dokumen yang salah. Nah, kita bisa ke kios untuk merevisi dokumen tersebut. Dan Iya. apabila memang penyalurannya tidak sesuai, kita bisa memerintahkan kios untuk membatalkan transaksi tersebut. Oh, bisa segera Iya. diketahui ya. Bisa segera. Betul. Iya, Terus iya. di sisi lain juga kita bekerja sama dengan instansi terkait. Kalau di daerah ada namanya KP3, Bu. Apa Komisi itu? Iya. Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Iya. Itu terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Iya, Itu, Bu. Jadi tiap saat kami ada monitoring di lapangan Iya. untuk pengawasannya. Ya secara aplikasi ya juga secara antar sektoral. Iya, Gitu. jadi ini banyak pihak juga yang Betul, diajak betul, bekerja betul. sama ya. Seperti tadi ternyata ada Dinas Pertanian, kemudian juga Kepolisian, Dinas Betul. Perdagangan dan juga Kejaksaan ya Betul, untuk betul. pengawasan secara hukum gitu ya. Betul, betul. Nah, ini kalau seperti kita tahu, meskipun kebijakan pemerintah itu dengan berbagai mekanisme penyaluran ya, alokasi seperti yang tadi disebutkan oleh Kang Ius, alokasi pupuk bersubsidi Bersubsidi. untuk disalurkan ini ditingkatkan Betul. 100% malah ya, lebih dari 100%. Tapi seperti di pemberitaan ya, katanya petani ini agak kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Nah, yang dimaksud dengan kelangkaan pupuk ini, pupuk bersubsidi kah atau pupuk yang bisa dibeli bebas ya, yang ada di pasaran? Kemungkinan gini, Bu, ada terkadang di lapangan ada salah persepsi. Oh iya. Karena memang pupuk bersubsidi ini dibatasi hanya 9 komoditas. Yang di pangan hanya komoditas padi, jagung dan kedelai yang disubsidi. Kemudian di hortikultura hanya bawang merah, bawang putih dan cabai yang disubsidi. Terus di perkebunan hanya kopi, tebu dan kakao yang disubsidi. Oh iya. Nah, ada beberapa memang petani dengan komoditas lain. Nah, mereka mengharap juga mendapat subsidi. Iya, Itu, iya, Bu. betul. Nah, jadi ternyata pupuk bersubsidi ini juga diperuntukkan Betul. untuk terutama untuk 9 9 komoditas, komoditas itu tadi, ya. ya. Tapi kalau untuk komoditas yang lain mungkin dari pertanian itu apakah ada bantuan lain gitu ya yang bukan berupa pupuk bersubsidi? Nah, Sebagai alternatif ya untuk para petani yang mungkin memilih komoditas yang lain gitu. biasanya di baik pusat maupun daerah memang ada bantuan seperti halnya di Bandung. Itu ada namanya Sibedas. Itu Singkatan lagi ini. Iya, nah Ya. itu memang program Bupati Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, Iya, bukan Kabupaten KBB Bandung, ya. iya KBB. Itu biasanya petani dikasih stimulus berupa uang untuk dibelanjakan untuk sarana produksi pertanian. Oh, Di gitu. antaranya pupuk juga, tapi Iya. memang diharuskan untuk yang non subsidi itu Iya, iya. pembelanjaannya. Oh, Karena iya. kan nanti menjadi salah mungkin ya Teh ya. Mhm. Kita dikasih bantuan tapi dibelanjakan dengan yang subsidi. Iya. Makanya nanti
acuannya mereka itu ke produk-produk yang di luar yang di luar 9 subsidi. itu. Ya, Oh betul. iya. Kebanyakan itu. Nah ini sepertinya ada juga rencana pemerintah ya untuk katanya memberikan bantuan pupuk subsidi ini langsung ke petani, itu direct gitu ya. Nah ini gimana tanggapannya dari pihak Pupuk Indonesia? Dari Silakan Kang Fadli nih. Kang Fadli, ayo. Silakan Baik, Kang. Atur nuhun Ya. Teh Arin. Iya. Pertanyaannya tadi bagaimana tanggapan Pupuk ya untuk rencana pemerintah memberikan bantuan subsidi langsung. Iya. Kalau dari kita Pupuk Indonesia itu mendukung setiap kebijakan pemerintah. Yang penting tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani. Iya. Itu poinnya kan. Nah, jadi kami percaya bahwa penyaluran pupuk subsidi yang sudah dijalankan ini dengan secara yang tadi Pak Yus bilang ya 6T itu. Mau diulang Bu? Biar ingat ya. Tepat waktu. Nanti dites nih kayaknya terakhirnya. Tepat sasaran, waktunya, tepat guna, sasaran ya, guna. tepat harga, tepat jumlah dan tepat jenis. Oleh karena itu harapannya setiap kebijakan yang ditetapkan bisa mempermudah petani dalam masa tanam hingga sampai panen itu. Jadi betul. Yang poinnya kan di situ, sehingga produktivitas petani dan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan mampu menopang ketahanan pangan nasional. Jadi support support Pupuk lah. Indonesia kebijakan Intinya pemerintah kita support aja apapun Iya. kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang penting si 6T-nya ini bisa Betul, tercapai ya. betul. Nah ini kalau secara kualitas ya, kan ada kalau beras ada beras subsidi dan bukan. Pupuk juga ada pupuk yang bersubsidi dan juga non subsidi. Ini ada perbedaan kualitas nggak sih? Kalau dari harga udah pasti ya, bisa lebih unggul ya. Nih kalau dari kualitasnya sebetulnya gimana? Kalau dari kualitas sih sebetulnya nggak jauh beda ya Bu ya. Pupuk subsidi maupun non subsidi itu, karena pupuk subsidi itu kan berasal dari bantuan pemerintah, sedangkan yang non sub itu kan tidak dibantu oleh pemerintah. Iya, tapi kandungannya sama ya. Kalau kandungannya tetap ya? sama, tetap Iya, dari iya. produsen yang sama. Iya, jadi secara kualitas Secara kualitas. nggak usah ragu ya para petani ini yang mungkin termasuk dalam komoditas 9 komoditas Iya. yang dibantu itu. Cuman satu lagi Bu, Iya. kalau non sub itu banyak pilihannya. Oh gitu, Jadi iya tidak ya. terpaku sama dua produk itu, dua item itu Iya. aja kan. Untuk saat ini yang subsidi baru tersedia yang kandungannya apa Pak? Urea sama NPK Bu. Urea Sementara sama. NPK-nya itu kandungannya di 15 10 12. Gitu. Iya. Jadi kalau di non subsidi banyak kandungan yang bisa dipilih oleh petani ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman begitu ya, Iya, iya. Kang Irfan ya. Iya, betul. Iya. Gitu. Nanti yang lebih paham ini dari MUT. Oh iya. Kang Irfan. Kandungannya kemudian betul. juga yang pas kalau buat untuk padi apa, untuk Betul, cabai apa betul, kan ya. ya, kandungan NPK-nya Yang penting jangan digugurkan aja. Oh gitu ya. Kalau bicara kandungan jadi digugurkan ya. Oke, untuk good listener semua, sekali lagi Arin ingatkan untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, mumpung ada ketiga akang ini nih, Kang Irfan, Kang Ius dan juga Kang Fadli yang juga siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listener, silahkan disampaikan di 085 161 280929. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita jeda dulu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Next 92.9. Pupuk Petrozet A+ membuat daun lepatan hijau. Pupuk Petrozet A+ membuat daun semakin hijau. Pupuk Petrozet A+, daun hijau padi jadi wow. Pupuk Petrozet A+, mutu tinggi panen istimewa. Hijau, pupuk Petrozet A+,
hijau, 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 cuma Petro ZA Plus. Hijau, 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 pupuk Petro ZA Plus. Hijau, 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 cuma Petro ZA Plus, Petro ZA Plus. Mix 92.9. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan mengenai rembuk tani bersama Pupuk Indonesia. Dan masih ada Kang Irfan Firmansyah, kemudian Kang Ius Rustiana dan juga Kang Fadli Utama di studio yang akan juga memberikan informasi seputar pupuk dan juga kebijakan pupuk bersubsidi nih. Kemudian juga tadi sudah sedikit banyak diperkenalkan mengenai digitalisasi sistem penyaluran pupuk ini melalui e-Pubers dan juga yang terintegrasi dengan data dari IRDKK ya. Ya. Nah, kita lanjut kembali ya. Nih kalau kita melihat tadi kebijakannya mengenai pupuk bersubsidi dan tidak ya, dan ada pilihan untuk petani untuk bisa ngambil pupuk bersubsidi ataupun tidak. Nah, ini kalau syaratnya untuk para petani gimana untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini? Apakah PT Pupuk Indonesia ini juga mensosialisasikan atau mempermudah untuk petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini gimana? Nah, justru mungkin bagi petani yang belum mendapat pupuk bersubsidi, dalam kesempatan ini kita sekaligus juga sosialisasi ya, ya. Ya, betul. Kalau biasanya kita memang suka keliling ke daerah-daerah, ketemu ngobrol sama petani. Ya. Nah, untuk kesempatan ini sambil kita ngobrol, sambil mungkin menambah wawasan para petani ya, ya. Bapak ibu-ibu petani kan di wilayah juga ada ibu petani ya Bu ya, Teh Ya. bisa menanyakan di daerahnya apa di situ ada kelembagaan petani, kelompok tani. Oh, iya. Kalau memang yang bersangkutan belum tergabung, coba menghubungi ketua kelompoknya. Silakan bergabung di situ. Atau memang di situ tidak diketahui, bisa menghubungi penyuluh setempat. Biasanya tiap daerah punya tiap ya. kecamatan ada penyuluh. Malah ada. tiap desa itu ada penyuluh wilayah binaan. Biasanya mereka berkantor di dekat-dekat kantor kecamatan deh. Oh gitu. Nah, ada kantor khusus. Nah, namanya BPP, Badan Penyuluh Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian. Iya. Nah, silakan ditanyakan ke situ. Nah, nanti bapak-bapak ibu petani bisa bergabung ke kelompok, mendaftarkan diri, nanti dibuatkan akun. Bukan. Gitu. Pembaruan kelompok. Nanti disahkan oleh kepala desa dan iya. dilaporkan ke penyuluh pertanian. Nah, nanti data-data tersebut nanti diupdate di Simluhtan. Nah, ada lagi Simluhtan. Ada lagi. Nah, Simluhtan itu adalah database di Dinas Pertanian. Iya. Nanti setelah database-nya ada di Simluhtan, baru masuk ke RDKK. Dan selanjutnya masuk ke data kami dan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, untuk luasan areal dibatasi untuk subsidi ini cuma 2 hektar. 2 hektar maksimal ya? Maksimal 2 hektar. Karena dianggap kalau petani sudah memiliki lahan lebih 2 hektar itu namanya petani sudah makmur itu. Iya, nggak perlu subsidi nggak lagi. Perlu lagi ya? subsidi. Oke. Nah, ini boleh diselingi dengan pertanyaan ya dari good listeners nih. Salah satu good listeners yang pagi hari ini sedang mendengarkan 92,9 FM Mix Radio sepertinya melalui gelombang FM nih, karena ada di Kabupaten Bandung Barat nih, di Desa Tani Mulya katanya ya. Ini pertanyaannya. Iya. Ini yang punya wilayah Bandung Barat ya.
Perkenalkan katanya selamat pagi nih, saya dari Ibu Neneng. Nah, Bu Neneng. tadi disebutkan katanya ada ibu-ibu juga ya. Umur berapa katanya. katanya? Oh ya, nggak ada ya. Ini nanti japri aja ya. Oh, Japri aja. Perkenalkan saya Ibu Neneng dari Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Tani Mulya. Pertanyaannya, untuk mendapatkan pupuk subsidi apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh petani? Misalnya luas lahan. Nah, tadi udah sedikit dicolek ya. Iya. Atau batas minimal pupuk yang harus dibeli katanya. Pembelian minimal ada nggak gitu ya. Terus apakah petani harus gabung dulu dengan organisasi atau perkumpulan petani biar bisa dapat pupuk subsidi ini? Silakan dijawab. Iya. Baik Ibu, Kang terima Pade. kasih. Bu Arin tadi Ibu Neneng ya, Iya, dari Tani di Mulya. Tani Mulya. Iya. Baik. Tadi pertanyaannya untuk mendapatkan ya Bu? Oh iya, untuk boleh beli pupuk subsidi ini Iya. ada syaratnya Ya, nggak? syaratnya khusus? pertama ya itu dia tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di RDKK dengan luas lahan Kurang dari kurang dari 2 hektar Iya, itu. betul. Nah itu baru bisa mendapat pupuk subsidi sesuai. iya. Nanti setelah dia mendaftar itu luas lahan dihitung dapat dia pupuk subsidi itu sesuai dengan dosis yang luasan Dosis yang lahan pertaniannya dia Iya. ya. Oh, gitu ya. luas lahan Jadi itu ditambah sama dosis itu. Nah itu ya. bisa langsung ke kios bawa KTP. Bawa KTP ke kios yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Iya, iya. Ya. Nah, itu ternyata ya Bu Neneng, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Menambahkan. Oh iya. Untuk biasanya Bu, untuk alokasi atau kuota itu tersistem nantinya. Oh, iya iya. Masing-masing wilayah, masing-masing komoditas, masing-masing kecamatan itu ada dosis anjuran tersendiri yang sudah tersistem. Gitu. Umpama untuk padi ya. Iya. Untuk padi itu tidak akan sama antara Padalarang dengan Ngamprah, itu nanti dosisnya tidak akan sama. Oh, gitu. Jadi ketika ke sistem Ini apa karena kondisi tanahnya gitu di tiap daerah berbeda? kemungkinan itu. Mungkin ya. Iya. Iya. Itu nanti secara tersistem, umpama contoh ketika petani mempunyai luasan 1 hektar. Kalau dosis anjuran di Padalarang umpama 1 hektarnya 250 kilo, Iya. nanti akan muncul alokasi dia 250 kilo. Oh. Tapi kalau memang dosis anjurannya di situ 200 kilo, nanti akan muncul kuotanya 200 kilo. Urea ya. Jadi petani itu tidak bisa juga membeli di lebih dari yang sebetulnya dia butuhkan sesuai data ya. Betul, Oh, betul. Iya iya iya. Ini untuk mencapai 6T itu tadi ya. Tadi Iya, kayaknya betul. harus tepat sasaran, tepat guna, kemudian juga jumlahnya juga Betul. harus tepat dan jenisnya Iya, sepertinya ya. supaya nanti tidak berlebih. Iya, betul betul. Nah, ini mungkin dari pendataan di setiap kelompok juga ada disebutkan ya bahwa dia misalnya komoditasnya apa, punya luas Betul, lahannya betul, ya. betul. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan kedua boleh ya? Mangga. Dari Teh Naya nih. Ini Naya kayaknya nama perempuan ya. Teh Naya sebagai pekebun pemula katanya. Saya mau tanya, apa perbedaan pupuk organik dan non-organik? Katanya ya. Kemudian di setiap kantong pupuk tertulis angka-angka, artinya apa? Karena beliau pemula katanya, jadi kurang ngerti juga artinya apa. Kemudian berapa luas lahan yang dapat pupuk bersubsidi dari tadi sudah disebutkan ya, kurang dari 2 hektar itu. Jadi boleh dijawab mungkin mengenai perbedaan pupuk organik dan non organik. Iya, silahkan. Pertanyaan yang bagus ya untuk Teh Naya ini. Iya. Nah, Dapat ini. apa? Nanti Bagus ya kayaknya. Iya. Udah ada satu nih yang di Cirian nih. Iya. Betul. Tadi pertanyaannya apa perbedaan pupuk organik dan pupuk Non-organik non-organik? Pertama itu ya. katanya. Terus kedua itu Di kantong pupuk di itu kantong ada pupuk itu angka-angka ada yang- angka-angka ya. Iya, Itu iya. apa ya? Angka apa? Domino atau apa? Nggak bisa dipasang. Ya, untuk Teh Naya, kalau pupuk itu ada 2 jenis ya, itu yang barusan disebutkan oleh Teh Naya. Ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Iya. Nah, pupuk organik ini berfungsi untuk memperbaiki sifat terus sifat fisik tanah, terus sifat kimia tanah dan sifat biologis tanah, supaya tanah itu sehat dan nanti kaitannya dengan
tanaman kita itu akan menghasilkan produktivitas yang Tinggi kita ya, harapkan. iya, iya. Nah itu. Jadi yang kedua itu ada pupuk anorganik ya, atau pupuk kimia. Non-organik, iya. Nah itu pupuk non organik itu seperti halnya seperti ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Nah pupuk tunggal Apa itu itu? seperti berbasis fosfat itu ada SP26, SP36 dan lain sebagainya. Terus ada pupuk majemuk itu ada NPK. Nah, itu NPK sering ya, di didengar kita ya. pupuk Indonesia ada NPK Ponska Plus, ada NPK Jeranti juga ya Pak. Terus ada NPK Ningrat, Nitrat, itu kan banyaklah jenisnya Iya, kalau pupuk iya. NPK itu dari pupuk Indonesia. Terus ada pupuk ZK juga yang ngandung kaliumnya tinggi. Terus Iya. ada nitrokal juga. Jenisnya itu bermacam-macam. Bagaimana kita ingin menggunakan pupuk itu di fase bagaimana dulu gitu kan. Seperti fase ada kan di tanaman itu ada fase vegetatif Ya. dan ada fase generatif. Nah itu Generatif. kaitannya Iya, betul. dengan angka-angka tadi itu. Angka-angka tadi itu. Nah biasanya di kandungan itu ada yang seimbang atau ada yang tidak seimbang. Ada yang seimbang itu misalkan di NPK ada yang 3/15 seperti nitrogennya 15%, kaliumnya 15%, terus fosfatnya 15%. Dan ada yang juga tidak seimbang juga. Ada yang tidak seimbang seperti nitrogennya 12%, kalium fosfatnya 11% dan kaliumnya 20%. Nah, itu artinya untuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kebutuhan, iya. Seperti tanaman misalkan di fase vegetatif itu Harus kita- lebih banyak kandungan apanya ya? itu biasanya yang lebih dominan itu nitrogen sama fosfat. Oh, Nah biasanya iya, iya. di fosfat itu tadi kandungan ada angka ya. Fosfat katakanlah 26% ya. Artinya itu fosfatnya mengandung 26%. Dan ada 36%. Nah itu artinya fosfatnya kandungan fosfatnya itu 36%. Oh, Nah seperti itu. Iya. Jadi itu memang ada ini ya, formulasi, ada rumusnya gitu ya. Betul. Untuk di fase apa si tumbuhannya itu memerlukan apa? Betul. Lebih banyak nitrogennya kah? Iya, nitrogen, fosfat, atau kalium. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Akang apa Teteh nih ya, Naya ini. Teh Naya kayaknya. Iya kayaknya. Mudah-mudahan Teteh ya. Sudah dijawab oleh Kang Irfan. Oke, dan satu lagi boleh ya. Ini dari Suryani. Ini kayaknya perempuan semua yang nanya ya, karena narasumbernya Akang-akang nih ya. Sebenarnya bapak-bapaknya lagi di Lagi kerja. Positive thinking ya. Nih, dari Ibu Suryani ini, kapan katanya waktu yang tepat untuk melakukan uji tanah? Nah, kemudian bagaimana bentuk perhatian pupuk Indonesia terhadap petani hidroponik yang hanya mengandalkan lahan terbatas dan juga medianya bukan tanah ya? Silahkan dijawab. Kang Irfan lagi gitu. Kang Irfan lagi ya. Ini Iya. kayaknya yang nilai biologinya waktu sekolah paling nggak pernah nyontek ya. Jadi udah di luar kepala. Silahkan Kang Irfan. Nah, ya itu. Oh benar. Kapan ya, Mbak? Barusan pertanyaannya katanya kapan untuk dilakukan melakukan uji tanah, iya. Ya. Kebetulan PT Pupuk Indonesia itu untuk mendukung kemajuan petani ada fasilitas mobil uji tanah. Oh, ada. Iya. Fasilitas uji tanah ini Sekarang di bawah ya? di bawah itu Oh, di ada. bawah. Oh, itu mobil yang di depan ya. Nah, itu fasilitas Kayaknya untuk bisa nih kebun kita nih. boleh, uji boleh. tanah ya. untuk para petani itu gratis, nggak Oh, dipungut gitu. biaya, Iya, iya. ya, tapi dengan syaratnya itu petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani, biasanya kita itu di situ ya. Nah, kapan bagusnya dilakukan uji tanah? Bagusnya itu pada saat mau pengolahan tanah. Pertama itu, atau yang kedua juga bisa dilakukan setelah si tanaman udah mulai mau panen. Iya, iya. Nah iya. itu kita nanti datang ke lapangan, bisa diambil sampel tanahnya dengan cara diacak atau random ya. Iya. Biasanya per kotak itu kita ambil 5-10 titik, nanti digabungkan, diambil sampelnya sedikit. Sampelnya, Nah itu kemudian bisa diuji nanti ya? diuji tanah, Ah, oke. supaya nanti kita tahu bagaimana status hara kandungan pada tanahnya, Ya, betul. untuk menentukan dosis pemupukan pada tanaman tersebut. Iya. Nah, terima kasih ya. Ini kayaknya membuka banget wawasannya untuk para petani pemula, kemudian juga yang itu ya, yang hidroponik gimana tuh? Tadi apa namanya? PT Pupuk Indonesia punya formulasi khusus pupuk
untuk para petani hidroponik? Hidroponik kebetulan ada. Itu bisa cuman. Tapi ini non subsidi kayaknya. Non subsidi ya. Iya, ya. Nanti bisa dilihat di marketplace itu ada namanya Petromat Official. Yeah. Nah di situ ada namanya Petroponik. Nah itu Petroponik. untuk Khusus untuk urban hidroponik. farming kayaknya ya. Oh kalau iya, itu yang ya. terbatas, lahan terbatas ya. lahannya. Iya. Nah, itu bisa menggunakan petroponik untuk tanaman hidroponik gitu. Oke, nah terima kasih ya. Jadi mungkin untuk Ibu Neneng, untuk Teh Naya, kemudian juga Ibu Suryani, semoga bisa sedikitnya menjawab ya pertanyaannya. Dan kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita masih akan lanjut perbincangan kita masih mengenai rembuk tani bersama Pupuk Indonesia. Dan pertanyaan Anda di 085161280929 masih Ari nantikan. Jangan kemana-mana. Mix 92.9. Hai petani Indonesia, pasti senang dan bahagia. Tanaman jadi subur, hasil buah melimpah, karena ada pupuk fosfat Postgreen. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan hasil panen melimpah, hasil buahnya dan juga rasa jadi besar dan bermutu tinggi. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan kesuburan tanaman. Hama tanaman yang pasti minggir, jelas ada pupuk fosfat Postgreen. Mix 92.9. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut lagi ya. Terpaksa Rizky Febian dan Mika Tambayongnya kita potong karena masih banyak ini pertanyaannya ngantri juga nih ya, karena tadi katanya mau dikasih hadiah yang dipilih sama narasumber nih. Para penanya, good listeners yang bertanya di 085161280929. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di www.929mixradio.com, ini tidak terbatas di wilayah Kota Cimahi, KBB, dan Bandung Raya dan sekitarnya ya. Tapi tadi ada yang penanya dari Depok ya, mana ya tadi Teh Salimah nih katanya. Boleh pertanyaan dulu ya sebelum kita lanjut. Oke. Nah, ini Teh Salimah di Depok katanya saya penjual tanaman hias gitu ya. Dan bunga, apakah ada produk untuk tanaman hias dari Pupuk Indonesia dan ciri khas dari produknya Pupuk Indonesia itu apa? Kemudian juga ada pertanyaan lagi katanya apakah ada masa kadaluarsanya? Terima kasih dan sukses katanya buat Pupuk Indonesia. Silahkan dijawab. Mangga Kang Irfan. Iya, Kang Irfan lagi. Pertanyaan yang bagus itu ya. Iya. Pada dasarnya kalau untuk tanaman itu dibutuhkan nutrisi itu yang pokoknya itu ada NPK. NPK iya. Kebetulan kita PT Pupuk Indonesia ada namanya itu pupuk untuk semua jenis komoditas atau ya kita sebutnya itu apa? Pupuk sabu jagat. Oh iya. Sabu jagat. Kalau doa ada doa sapu jagat, ini pupuk itu, juga ada ya. Namanya pupuk NPK Ponska Plus. NPK Ponska Plus itu bisa digunakan ya di berbagai jenis tanaman dengan penggunaan dosis tertentu juga. Karena kan setiap tanaman tentunya kebutuhan dosisnya berbeda-beda. Iya betul. Untuk tanaman hias bunga ya, iya, itu tanaman bisa hias menggunakan dan bunga. NPK Ponska Plus atau Ponska pupuk Plus cairnya bisa menggunakan Ponska cair. Ada juga yang organiknya Ponska Ocha.
Nah, itu bisa iya. dengan dosis yang sudah ditentukan. Iya, jadi untuk Teh Salimah ya di Depok ternyata memang pupuk Indonesia juga punya berbagai jenis ya. Betul, banyak sekali jenis kalau non subsidi ya. Iya. Nah, tapi untuk non subsidi karena memang bunga dan tanaman hias ini nggak masuk ya ke komoditas. Susah mengukur luasannya itu. Oh iya ya, biasanya di luasan kadang terbagi-bagi di luasan-luasan yang kecil gitu ya. Kalau yang bertani bunga ya. Kemudian tadi kayaknya ada yang tanya oca itu mana ya? Kebetulan tadi disebutkan. Oh iya, ini boleh nyambung ya? Ini ada pertanyaan nih dari Kang Wahyu, domisili di Cimahi, katanya saya sudah pakai Ponska Oca tadi yang disebutkan 3 kali. Ini 3X apa? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ya. Dengan cara dikocok untuk tanaman buah dan bunga. Daunnya sih tumbuh subur. Dikocor kali. Dikocor. Oh, dikocor. Oh, gitu ya. Dikocor. Oh, gitu ya. Hati-hati kalau bicara. Oh, iya. Dikocor. Bukan dikocok. Maaf ya, beda satu huruf aja udah artinya bisa. Nah, katanya daunnya sih tumbuh subur, tapi bakal bunga dan buahnya belum muncul juga katanya. Bukankah POC ini kaliumnya tinggi ya? Gimana tuh? Nah, untuk tanaman buah ya? Tanaman buah. Buah-buahan dan bunga. Nah, khususnya kalau untuk tanaman buah ya, itu tidak cukup dengan Ponska Oca. Nah, itu alangkah baiknya kita digabung dengan mengandung kalium tinggi. Kalium tinggi seperti kita pupuk Indonesia memiliki namanya Petrozetka itu. Petrozetka ya, dengan kandungan kalium 50% dan sulfur itu 17%. Nah, itu bagusnya dikombinasikan itu, Pak. Dikombinasikan. Nah, kalau untuk tanaman itu kan masuknya tanaman tahunan ya kalau buah. Tanaman tahunan itu aplikasi pemupukannya dilakukan dalam setahun itu 2 kali. Dua kali itu awal musim hujan dan akhir musim hujan. Nah, sekarang kan udah mulai masuk tuh awal musim hujan. Nah, bisa itu kalau aplikasinya dikocor itu bisa dikombinasi Ponska Oca dengan ZK. Nah, untuk satu pohon itu ZK-nya bisa menggunakan setengah atau 1 kilo. Tergantung usia tanaman pohon buah tersebut. Iya, ada ininya itu ya. kan dosisnya berbeda-beda. Nah, itu kalau mau tanya gitu ya, kita misalnya mau berkonsultasi kayak tadi Akang sebutkan gitu. Katanya kalau usianya segini, butuhnya ini, itu kita bisa kemana sih kalau mau tanya-tanya, apalagi untuk pemula ya, terus juga para urban farming nih yang ada di perkotaan. Bisa nanti hubungi agronomis saya sendiri ya, Irfan Firmansyah di nomor WhatsApp 085 797 034 779. Iya. Nanti bisa sekalian mau uji tanah juga bisa. Oh gitu, itu. Iya. Karena kebetulan yang megang ini mobil pengujian tanahnya juga Kang Irfan juga ya. Betul. Oke, di 085 797 034 779. Nanti boleh dilanjut ininya ya, konsulnya kalau mau ya. lebih dalam lagi. Oke. Kopi darat. Kopdar ya. Ini kayaknya harus ngopi beneran ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, perbincangan kita masih panjang nih ya. Kita sepertinya kalau melihat tadi ternyata pupuk PT Pupuk Indonesia ini punya berbagai macam jenis pupuk ya, mau yang subsidi ataupun tidak. Nah, kalau yang selain pupuk subsidi itu apa yang unggul nih produknya PT Pupuk? Silahkan. Kebetulan yang sudah banyak ya di wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Untuk NPK-nya itu ada NPK Ponska Plus, dan fosfatnya itu ada SP26, dan nitrogen sulfurnya itu ada ZA dan ZA+. Oh iya. Nah, untuk yang berbasis NPK, berbasis fosfat, kemudian berbasis nitrogen ya kalau ZA betul. Itu ya. Nah, ini kalau yang disebut dengan pupuk petroganik, ini apa sih sebetulnya? Nah, petroganik ini pupuk organik. Nah, pupuk organik yang fungsinya untuk memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologis tanah. Nah, biasanya petani itu lupa dengan pengaplikasian organik.
organik yang alasannya apa ribet ya. Iya, iya. Nah, di sini PT Pupuk Indonesia ada yang lebih mudah lagi, lebih efisien juga dengan penggunaan per hektarnya itu cukup sedikit ya. Ada namanya Petroganik. Ya. Nah, ini keunggulannya apa? Nah, keunggulannya ini Petroganik ini sudah standarisasi ya, sudah standarisasi nasional juga, dan sudah bisa diaplikasikan, sifatnya itu udah matang ya, udah matang, tidak ada biji-biji gulumannya juga, dan tidak ada patogen yang nanti berdampak terhadap tanaman. Iya, jadi yang ngambil itu ya, patogen tuh patogen, ngambil penyakit nantinya. Iya, kan. penyakit ya. Biasanya kan kalau untuk organik seperti kotoran hewan itu kan sifatnya belum matang tuh. Iya, iya. Nah, kalau belum gak difermentasi dulu itu nanti akan berdampak terhadap tanaman. Oh, gitu ya. Iya, iya. Jadi yang namanya kotoran hewan juga memang ada treatment tertentu. Betul, ya sebelum diaplikasikan gitu. Seharusnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita tahu ketersediaan pupuk ini ada ternyata ada pupuk yang boleh dibilang asli dan juga palsu. Ini perbedaannya bisa nggak sih kita bedakan? Ada ciri fisiknya nggak gitu pupuk yang asli dan palsu ini? Silahkan Kang. Ini memang sering ada hal seperti itu ya, yang mengatakan bahwa ini pupuk asli atau palsu. Gitu. Sampai saat ini ketika kita ke lapangan ya Kang Irfan ya, kami memang belum bisa menyebutkan bahwa pupuk itu palsu. Cuman terkadang ada produk-produk yang menyerupai gitu, mirip-mirip, seperti produk kita punya subsidinya Ponska ya Teh. Nah, di lapangan banyak produk-produk dengan nama yang mirip-mirip. Oh iya. Misalkan N-nya dihilangkan, jadi Poska. Gitu. Iya. Kayak barang branded ya, suka dihilangin gitu. hurufnya satu. Nah, iya. Yang membedakan dari bukan secara yang palsu fisik ya. Mungkin kalau itu disebut kualitas ilegal karena mereka juga punya izin edarnya. Iya. Yang membedakan adalah bahwa yang keluarannya PT Pupuk Indonesia atau bukan? Kalau PT Pupuk Indonesia memang di bawahnya sama, ada yang Gresik yang disebut yang menyerupai juga ada yang keluaran Gresik. Iya. Cuman di situ kalau untuk pupuk subsidi memang ada labelnya, di karungnya ada labelnya. Iya. Labelnya disebutkan di situ pupuk subsidi pemerintah barang dalam pengawasan, itu warna merah itu biasanya. Terus memang ada call center di situ. Oh iya. Kemudian ada informasi kandungan yang jelas. Seperti NPK kita kasih kandungannya di situ mama 15, 10, 12 yang Ponska. Kalau urea ada N46 gitu betul. ya. Mungkin itu. Terus yang kedua ada logo Pupuk Indonesia. Oh iya, logo ya. Kemudian ada surat izin edar, nomor surat izin edar. Kemudian ada logo SNI-nya. Terus ada nomor pendaftaran barang. Ya. Terus ada QR kode. Ada itu. QR-nya. Ya. Betul. Itu mungkin. Ya. Secara umum ada ininya ya. Terutama ini nih call center. Ya, betul. Nah, itu biasanya petani itu jadi kalau bahasa Sundanya mah regreg ya. Kalau beli pupuk yang memang udah jelas kandungan. Kalau kandungan sih kayaknya bisa aja ya. Masing-masing juga mencantumkan ini itu. Tapi kalau ada call center yang kandungan juga kalau barang-barang yang menyerupai itu yang mirip-mirip ya, kandungannya juga kurang jelas. Oh iya, mungkin nggak sesuai dengan apa yang disebutkan ya. Kalau ini udah lengkap, ada call centernya, ada informasi kandungannya, betul. Kemudian juga ada logo SNI ya, itu standar kualitas ya. Kemudian juga ada QR code. Untuk ini legalitas sepertinya betul. Legalitas karena dari begitu kita cek itu akan pabrikannya akan kelihatan. Iya betul. Nah ini kalau resikonya nih, kalau kita beli pupuknya yang palsu itu gimana? Ya kalau
dari pengalaman sih kebanyakan si petani ketika membeli pupuk itu produktivitasnya menurun. Oh iya. Iya. Produktivitas. Itu kan lebih dirasakan sama petani. Mhm. Mereka rata-rata cuma sekali beli, habis itu mereka jadi apa ya istilahnya kapok. Kapok Iya, ya. kapok. Karena kok nggak sesuai katanya Betul, sih betul. ininya apa namanya yang dibutuhkan misalnya seperti tadi ya. Betul. Kalau pada saat vegetasi kemudian vegetatif dan generatif itu beda. Kalau penggunaan pupuk yang kandungannya nggak jelas. Ya. Sepertinya produktivitas ya yang Betul. paling berpengaruh. Oke, dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya yang akan Arin bacakan ini dari Kang Ropik sudah ya, sudah dibacakan. Ibu Tri sudah. Oh, belum ya? Kang Ibu Tri ya. Ibu Tri sudah. Oh, tadi udah ya. Kemudian juga Kang Ilham nih katanya berapa jatah kuota per kecamatan untuk dapat pupuk subsidi, takutnya nggak kebagian katanya. Itu kayaknya nggak perlu juga ya kita pikirin ya. Yang penting kebagian gitu. Gimana tuh? Terus tiap petani itu belinya berapa karung? Apa boleh langsung borong katanya 10 karung pupuk subsidi. Tadi udah dijelaskan ya kayaknya. Udah dijelaskan Iya, iya. itu. Kalau kuota per kecamatan ya nantinya kan sesuai pengajuan dari masing-masing kelompok tani nanti diakomodir. Itu fungsinya ya, betul. berkelompok tuh. Untuk penembusan sendiri sepanjang memang alokasinya ada mangga ditebuskan. Iya. Iya. Mhm. Kecuali kalau memang sudah habis ya udah wayahna sakit tuh gitu. Iya, betul. Nah, itu mungkin ya. Tidak ada batasan lah. Iya. Yang Iya. penting alokasinya ada, mangga ditebus. Silakan ditebus ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga, kalau tadi salah satu syaratnya tinggal bawa KTP ya. Kalau Betul, sudah betul. tergabung itu boleh diwakilkan nggak sih kalau untuk penebusan Kalau itu? untuk penebusan pupuk itu bisa diwakilkan, Bu. Bisa, Kan ya? kita nggak tahu juga ada kendala, entah petaninya sakit Iya. atau apa. Nah itu kita bisa juga petani itu, contohnya kalau misalnya petaninya sakit, Iya, gitu, iya, tapi tetap harus mupuk gitu kan. Iya. Nah itu bisa diwakilkan sama keluarga Iya bisa dengan ya. membawa petani KTP yang bersangkutan. yang mewakilkan itu datang ke kios, bawa KTP asli, Mhm. penerima subsidi, Oh, penerima subsidi, sama betul. yang mewakilkan, Iya. bawa juga fotokopi KK. Oh iya, bahwa beliau ada keterkaitan ya, Iya. maksudnya. Iya, dalam satu kakak maksudnya. Dalam satu kakak ya, paling bisa diwakilkannya. Oke, dan sepertinya nggak kerasa nih udah 1 jam lebih kita berbincang masih mengenai rembuk tani bersama akang-akang dari PT Pupuk Indonesia. Dan untuk sebagai penutup silahkan disampaikan untuk good listeners yang petani baru mau mulai jadi petani ataupun yang sudah mulai tapi belum terlalu paham ya gimana sistem regulasi dan sebagainya mengenai penyaluran pupuk, silahkan disampaikan sebagai penutup. Ya. Mungkin ada call center, nah itu yang bisa kita hubungi. Terkait kami dari Pupuk Indonesia, silakan kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut ya. Kalau memang ada keluhan di lapangan juga kami ada call center bebas pulsa di telepon 0800 1008 001 atau melalui SMS atau WhatsApp di 0811 9918 001 atau bisa juga melalui email konsumen@pupukindonesia.com. Ya. Itu mungkin. Ini ya apa namanya call center ya. Ya, yang call ada. center. Ini kalau apa namanya di media sosial mungkin ya melalui email tadi ya. Boleh. Oh, ada lagi? Karena ya zamannya udah media Iya. sosial. Kayaknya Itu lebih ada gampang. juga di kita bisa dapat di legal@marketplace.com. Oh ya. Kalau untuk yang media sosial. Ya ke email ya, melalui email. Email ya.
di legal. Boleh Arin ulangi lagi ya, untuk telepon ada di 0800 1008 001. Ini bayar nggak ya? Berbayar nggak? Bebas pulsa. Bebas pulsa, asik. Kecuali SMS ya. Oh iya betul. Nah, kemudian juga WhatsApp atau SMS boleh di 081199180001 dan boleh email ke pupukindonesia.com di konsumen@pupukstripindonesia.com atau ke legal@marketplace.com ya. Nah, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Terakhir mungkin dari kami dari Pupuk Indonesia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk petani seluruh Indonesia. Betul. Karena tidak ada petani mungkin kami juga tidak akan berdiri sekarang ini. Betul. Dan kami memang ada untuk petani Indonesia, untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah, mungkin itu ya tujuan utamanya. Betul. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Siap. Oke, terima kasih banyak kehadirannya untuk Kang Irfan, Kang Ius, kemudian juga Kang Fadli. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya. Amin. Karena ini ternyata masih banyak nih pertanyaan, cuman karena berhubung waktu Betul. kita nggak bisa bacakan semua ya. Betul. Nanti di akhir kesempatan kita akan umumkan siapa yang penanya yang terpilih. Nanti mungkin akan diumumkannya melalui media sosialnya Mix Radio ya, di Instagram @929mixradio. Siapa penanya good listeners yang terpilih untuk mendapatkan hadiah dari ketiga akang ini. Mungkin juga ditambahin hadiahnya ya. Insyaallah. Oh, insyaallah ya. Oke, dan terima kasih good listeners atas perhatiannya, atas kebersamaannya, dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa. Mix 92.9. Tanaman tumbuh meningkat, daun juga lebat. Petani pasti bahagia. Hasil panen pesat, kualitasnya hebat. Petani pasti bahagia. Pertumbuhan tanaman makin jadi optimal. Petani pasti bahagia. Hasil panennya kualitas terjamin. Petani pasti bahagia. Pupuk majemmu kalam dibuat dari bahan mineral alam. Pupuk majemmu